renceng, petis piring. Dari Wings Food. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Muhammad Syareza. Dan nanti kita juga akan membahas soal pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Dan saudara, kita juga nanti akan bergabung dengan sejumlah jurnalis Kompas TV soal jatuhnya pesawat TNI AU di Pasuruan. Kita tahu saudara bahwa pesawat TNI AU jatuh di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur siang ini sekitar pukul 11 waktu setempat. Dan pesawat yang jatuh ini merupakan pesawat jenis Super Tucano. Hal itu terlihat dari nomor seri pada sebuah rekaman video, yaitu bernomor ekor TT3103. Dan kami juga baru mendapatkan kembali rilis soal pesawat jatuh, di mana ada pesawat TT3111 dan TT3103 soal lost contact. Laporan itu rilis di jam 12 waktu Indonesia Barat, di mana tempat kejadian di Lanut Abdurrahman Soleh dengan tipe pesawat 2EMB 314 Super Tucano dengan nomor ekor TT3111 dan TT3103. Dan untuk membahas soal jenis pesawat Super Tucano yang kita ketahui jatuh di Pasuruan, Jawa Timur, nanti kami akan menghadirkan narasumber kepada Anda, tapi sebelum itu kita akan bergabung terlebih dahulu dengan jurnalis Kompas TV, ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Hilda. Ya, Reza. Hilda, bisa Anda informasikan apa update terbaru pernyataan resmi yang Anda peroleh soal pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan? Hilda. Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Saat ini saya juga berada di penerangan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, di mana dua pesawat Super Tucano ini diketahui berangkat lepas landas begitu. Dan keterangan resmi informasinya akan diberikan dalam waktu dekat, kurang lebih sejam 2 jam lagi oleh pihak Lanut Abdurrahman Saleh. Memang keterangan ini akan diberikan langsung satu pintu begitu terkait kronologis kejadian. Namun informasi awal yang bisa saya berikan kepada Anda, saudara, dan juga Reza, bahwa dari laporan yang sudah kami himpun adalah ada dua pesawat, yakni jenis Super Tucano dengan nomor TT3111 dan TT3103. Dari laporan yang kami terima, ada 4 awak pesawat, Reza dan juga saudara, yakni 2 front seater dan juga 2 back seater. Dan untuk uraian singkat kejadian sendiri yang kami dapatkan adalah tadi melakukan penerbangan pada sekitar pukul 10:39 dan juga take off dari Abdurrahman Saleh pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Dan memang hingga saat ini kami belum bisa memberikan informasi yang, karena sekali lagi informasi satu keterangan oleh pihak dalam waktu dekat, karena masih menunggu dari pusat info terkait. Baik, Hilda. Kami nanti masih akan mengupdate informasi terkini soal pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan. Terima kasih atas informasinya, Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Dan saudara, kita tahu bahwa pesawat TNI AU ini adalah pesawat yang digunakan untuk latihan TNI AU, merupakan pesawat EMB 314 Super Tucano. Dan ini adalah pesawat jenis turboprop engine PT6A68C buatan Pratt & Whitney Kanada, di mana pesawat latihan TNI AU ini juga jatuh di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan untuk membahasnya sudah hadir jurnalis Kompas TV, wartawan senior, ada Bang Julius Suman. Selamat siang Bang Julius. Bang, dari informasi yang saya peroleh bahwa Bang Julius ini juga pernah ke pabrik dari pembuatan pesawat ini. Seperti apa memang kondisinya dan jenis pesawat ini secara spesifikasi seperti apa, Bang Julius? Oh, iya. Saya ke pabriknya, Embraer. Embraer itu PTDI-nya Brazil gitu ya. Itu Agustus 2012. Okay. Nah, pesawat ini datang, yang pertama itu batch-nya 2013. Ya kurang lebih beberapa bulan atau setahun setelahnya ya. Nah, jadi ketika itu masih dibikin gitu, dalam proses bikin. Tapi kita kan lihat pesawat-pesawat yang sudah ada juga, yang sudah jadi. Nah, menurut pabrikannya memang EMB 314 ini pesawat yang battle proven gitu. Tadi ada pertanyaan beberapa kawan, apa bedanya TT sama TS kalau
F-16 kan TS. F-16 itu tempur sergap. Ini tempur taktis. Oke. Nah, ini bukan cuma pesawat latih, ini pesawat tempur yang difungsikan, ada fungsi tambahan untuk pesawat latih lanjutan. Jadi kada pilot yang mau naik kelas tuh dari latih dasar, latih menengah, transisi ke F-16 atau Oke. Sukhoi gitu, Su-27 atau Su-30 gitu. Ini jadi latihan lanjutan gitu, latih lanjutan gitu. Tapi fungsinya pesawat tempur. Nah, cuma pesawat tempur itu juga beda fungsi. Ya. Ada F-16 sama Super Tucano ini beda. Yang ini kecepatannya dilihat dulu dari kecepatannya. Ya. Ini subsonic, artinya di bawah 1 Mach. 1000 km 1000 kilometer. di bawah, ini separuhnya. Oke. Sekitar 500-an kilometer per jam. Nah, F-16 itu supersonik. Jadi apa bedanya ketika pertempuran? Pesawat yang menggunakan pesawat EMB-314 Super Tucano ini fungsinya untuk co-insurgency, anti gerilya. Oke. Jadi kan kalau perang tuh yang di darat targetnya, kalau F-16 kecepatan, Betul. terlalu cepat Iya. karena supersonik. Kebablasan targetnya. Nah, ini kurang lebih Yang lebih ideal untuk lebih pelan. Jadi lebih efektif membidik sasaran dan Betul. seterusnya. Dan kalau misal kita berbicara soal kelebihan dan juga kekurangan dari pesawat ini, pesawat TNI AU yang juga jatuh dan membuat banyak informasi yang kami peroleh bahwa ini juga berada di lereng Gunung Bromo. Dari secara geografis, dari kelebihan dan juga kekurangan pesawat tersebut, apakah memang ideal dilewati wilayah tersebut atau seperti apa? Kalau dari pengetahuan Bang Julius? Kalau semua pesawat tempur mestinya punya navigasi ya, sistem avionik navigasi. Dia juga ada kelengkapan infrared, FLIR dan untuk membaca infrared bawah gitu. Artinya sebenarnya mestinya nggak ada masalah, mestinya nggak ada masalah. Tapi kan dalam catatan sudah ada beberapa kejadian Super Tucano ini yang punya TNI AU ini jatuh. Ya, betul. Nah, waktu datangan kita pesan 16, mungkin sekarang tinggal 10 atau 11, nggak tahu saya pastinya gitu. Nah, penyebab kecelakaan bukannya untuk mendahului ini ya, mendahului investigasi ya, harus investigasi dulu. Ini apa penyebabnya? Tadi pertanyaannya apakah sesuai dengan topografi semacam ini cocok sebetulnya. Cocok untuk itu tadi, misi anti gerilya. Betul. Kan buat ke hutan, buat ke gunung. Ini dulu kan penggantinya Ovi-10 Bronco. Ovi-10 Bronco itu pesawat anti gerilya juga yang subsonic juga gitu. Ya. Kualifikasi. Nah, ini penggantinya. Beda sama T-50I Golden Eagle yang supersonic. Ini satu-satunya punya spek untuk anti gerilya, COIN namanya, co-insurgency. Nah, seharusnya tidak ada kendala. Memang itu misinya. Kalau di Amerika Latin, salah satu penggunanya kan Kolombia tuh. Kolombia itu kan untuk perang dengan kartel narkoba. Ini pesawat yang digunakan untuk perang sama dengan kartel narkoba. Daerahnya kan hutan-hutan. Karena memang kalau bisa berbicara soal spesifikasi pesawat dari TT ini juga begitu cocok memang untuk di Indonesia begitu ya. Seharusnya secara kecelakaan, minim kecelakaan begitu. Harusnya. Nah, apakah ada faktor-faktor lain itu yang perlu diinvestigasi? Karena saya dengar ini kan saya nggak tahu, nanti harus dikonfirmasi lagi dengan penggunanya TNI AU ya. Apakah bagaimana dengan suku cadangnya? Saya dengar ada masalah dengan pabriknya dulu. Oke. Kita akan melihat dulu, ini grafis yang telah tim redaksi Kompas TV buat untuk Anda, Saudara, di mana pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan. Ini bersenjataan total maksimum senjata yang bisa dibawa mencapai 1.550 kg. Betul Bang, kalau misalnya bisa dikonfirmasi dari pabrik yang sudah dikunjungi oleh Bang Julius. Terus ini juga ada senjata internal, yang di mana ini ada 2 buah SMB, senapan mesin berat, dan juga kalibernya ini sekitar 12,7 mm jenis FN ya. Betul ya Bang? Dan ini juga kita lihat bahwa senjata eksternalnya ada 5 cantelan yang diposisikan pada sisi sayap kiri dan juga kanan dengan maksimum 250 kg. Betulkah grafis ini yang memang dari pengalaman Bang Julius di pabrik di Brasil kemarin? Ya, ini speknya. Spek yang bisa, payload yang bisa dibawa. Kan untuk misi dukungan jarak dekat, dan co-insurgency tadi, dia bawa senapan mesin. Andalannya tuh
senapan mesin, terus kemudian tapi tetap bisa ditempeli seperti senjata anti permukaan Oke. atau anti udara bahkan bisa ditempeli juga, bisa dicantelkan, ada cantelannya tuh. Tapi kalau dalam kecelakaan ini saya rasa nggak dibawa ya. Oke. Kan beda Jadi misi ini. betul. Berarti adalah speknya ini terlihat bagaimana misi yang memang nantinya akan dihadapi Ya, begitu ya betul. Bang ya. Oke. Nah, untuk terkait dengan pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, kita juga akan mengupdate informasinya. Kita akan bergabung dengan salah seorang, ini ada namanya Pak Hairul Fahmi. Ia adalah pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat siang Pak Hairul Fahmi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, di sini ada Reza dan juga Julius Suman, jurnalis Kompas TV. Bisa diceritakan seperti apa tadi speknya kalau misal dari Mas Hairul Fahmi ini melihat bagaimana pesawat TNI AU yang jatuh dengan nomor ekor TT 3111 dan juga TT 3103. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau terkait kecelakaan ya di belahan bumi manapun, saya kira kecelakaan atau insiden alutsista itu selalu mungkin terjadi ya, termasuk pesawat ya. Penyebabnya kan beragam juga gitu ya, mulai dari ya bisa serangan atau sabotase, human error dalam penggunaan maupun kelalaian dalam persiapan, problem cuaca, problem teknis, ya, mekanik maupun elektronik, bahkan kelalaian dalam pemeliharaan maupun buruknya perawatan juga sangat mungkin menyebabkan kecelakaan. Nah, tapi terkait hal ini tentu saja kesimpulan yang baru kita bisa dapatkan ya setelah ada investigasi dari pihak terkait dan TNI AU dan mungkin KNKT. Saya kira jadi kalau dari sisi usia pesawat, saya kira juga usia pesawat masih relatif muda, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan usia mungkin juga kurang tepat ya. Saya lebih cenderung mungkin apakah ada faktor teknis yang faktor teknis atau human error ini yang paling mungkin saya kira. Oke, walaupun juga kita masih menunggu apa rilis soal penyebab kecelakaan ini, begitu ya Pak Fahmi. Nah Pak Fahmi, tadi saya juga berbicara sama Bang Julius, di sini ada jurnalis Kompas TV juga, tolong konfirmasi jika salah Bang Julius, bahwa memang dari speknya Pak Fahmi, ini adalah pesawat yang memang sebenarnya cocok untuk geografis di Indonesia yang penuh dengan hutan, seperti kita tahu bahwa tadi itu juga jatuh di lereng Gunung Bromo, dan ini sebenarnya dari secara lokasi geografis juga sudah pas begitu. Namun tadi ya seperti Pak Fahmi sampaikan, namanya juga kecelakaan begitu, ada saja memang alasan yang memang kita masih menunggu apa penyebab kecelakaan tersebut. Betulkah demikian seperti yang disampaikan oleh Bang Julius yang memang juga sudah berkunjung ke pabriknya di Brazil begitu? Iya betul. Super Tucano ini EMB 314 Super Tucano ini kan memang merupakan sebuah pesawat latih lanjut ya, punya kemampuan counter insurgency atau pesawat anti perang gerilya gitu ya. Dan kalau dari sisi desain ya memang ya pesawat ini sangat pas ya untuk untuk mendukung ya misi pengintaian, terus kemudian dukungan udara maupun aktivitas tadi anti perang gerilya atau penempatan separatis misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang dia ya cocok ya untuk Indonesia karena bisa dioperasikan dari pangkalan dengan fasilitas minimal sekalipun ya, kemudian terpencil kok karena ini ya dibuat mudah lah dan multifungsi gitu ya seperti karena ini, sehingga tentu untuk kebutuhan Indonesia yang memang membutuhkan pesawat multifungsi ya saya kira cocok. Nah, soal ngomongin masalah latihan yang memang digunakan pesawat ini, Bang Julius dan juga Pak Fahmi, ini memang sebegitu rutinkah harus digunakan untuk latihan? Karena memang banyak pengakuan dari warga, sebenarnya juga jarang juga daerah tersebut dilintasi untuk latihan dengan menggunakan pesawat tempur tersebut begitu. Apakah memang artinya bahwa maintenance juga sangat diperlukan supaya secara mesin dan alat-alat sebagainya
juga bisa kita pantau begitu. Nah, seberapa lama sih sebenarnya untuk maintenance sebuah pesawat itu? Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Antangin JRG.